Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ermalia Kostari dan rekan-rekan saya Zelvina Tri Rezeki, Ayuni Fadila, dan Delia. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari PPh pasal 22. Pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha baik milik pemerintah, BUMN maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor maupun reimpor. Tarif untuk pajak jenis ini sangat bervariasi dan bergantung dari pemungutan serta objek dan jenis transaksinya. Objek pajak dalam PPh pasal 22 antara lain barang impor, pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, semen, kertas, baja, dan produk otomotif, serta pembelian barang mewah seperti pesawat pribadi. Pemungutan atau pemotongan PPh pasal 22 antara lain Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang memungut pajak penghasilan PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA yang berfungsi sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembayaran pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA yang biasa disebut pejabat biasa disebut pajak penerbit surat pemerintah yang membayar diberikan ke delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan secara mekanisme pembayaran langsung atau LS. Mengingat sangat bervariasi objek pemungut dan bahkan tarifnya yang telah dibahas, untuk lebih memahami PPh pasal 22 ini, saya akan memberikan contohnya, yaitu dalam perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Kasus dan pertanyaan. PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Nilai sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jawabannya bisa dilihat pada tabel ini. Diketahui yang pertama, nilai kontrak termasuk PPN nilainya sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua, DPP nilainya 10 juta rupiah. Yang ketiga, PNN dipungut nilainya 1 juta rupiah. Yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut nilainya 150 ribu rupiah. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Pembayaran pajak atau ketentuan pembayaran PPh pasal 22. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 PMK nomor 34 strip PMK titik 010 strip 2017 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyelenggaraan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain atau di bidang lainnya. Ketentuan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 adalah yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk atau BM.
Kemudian dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau PPN atau PPh pasal 22 terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan apabila atas impor atau PIB, pemberitahuan impor barang. Dan kemudian PPh pasal 22 atas ekspor komunitas tambahan tambang batu bara maksudnya, kemudian mineral galon dan mineral bukan logam. Terutang di sektor bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan apabila atas ekspor. Kemudian PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintahan KPA berdasarkan pengeluaran pejabat penerbitan SPM. Dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu oleh mencantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf E atau BUMN, badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN, terutang dipungut pada saat pembayaran. Dan kemudian penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Kemudian penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan volume oleh produsen untuk importer, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau bisa juga disebut dengan delivery order. Dan yang terakhir itu adalah pembelian bahan-bahan sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf I, badan usaha industri oleh eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya oleh ekspomnya, dan pembelian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf J, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Ini saya akan menjelaskan tentang laporan SPT. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu SPT. SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan. Laporan SPT terbagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. 1. SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. 2. SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT masa tersebut adalah: 1. PPh pasal 21 atau 26, 2. PPh pasal 22, 3. PPh pasal 23 atau 26, 4. PPh pasal 25, 5. PPh pasal 4 ayat 2, 6. PPh pasal 15, 7.
PPN, pajak pertambahan nilai. Kapan PPN bagi pemungut? 9. PPN bagi pengusaha kena pajak perdagangan acara yang digunakan nilai lain dasar pengenaan pajak. 10. Pajak penjualan atas barang mewah. Kesimpulan dari laporan SPT ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. 2. SPT dibagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT tahun dan SPT masa. 3. Jika SPT tidak dilakukan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda. 4. Untuk memudahkan pelaporan SPT digunakan e-filing online pajak. Sekian, terima kasih.